Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Shalom. Senang sekali Tuhan boleh membawa kita, mengumpulkan kita kembali berada di rumah Tuhan. Ini sebuah sukacita yang besar, yang begitu berlimpah-limpah, yang saya percaya menjadi bagian kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja kita sedang membahas tentang kitab Markus. Dan minggu yang lalu gembala kita Pastor Sutini sudah membahas tentang sebuah ilustrasi dalam pertanian, bagaimana tentang menabur benih. Nah, di pagi hari ini kita akan melihat lanjutan dari bahasan mengenai Markus pasalnya yang keempat. Kita sampai pada ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Saya memberikan judul perikop ini adalah cahaya di tengah kegelapan. Tahukah saudara, dunia yang kita tinggal tidak sedang baik-baik saja. Apa yang ada di hadapan kita tidak memberikan sebuah gambaran yang begitu jelas untuk kita pegang, untuk kita jadikan pijakan di dalam kehidupan kita sekalian. Perjalanan kita berada di dunia ini tidak ada jaminan dari Tuhan bahwa kita tidak pernah akan punya masalah, tidak punya masalah. Kita tidak pernah akan tidak punya pergumulan dalam hidup ini. Tapi Tuhan hanya berjanji bagi kita adalah waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami pergumulan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dan kekuatan sehingga kita bisa menanggung setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena itu walaupun hidup ini tidak mudah, walaupun ada proses, ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan memanggil kita, memanggil saudara, memanggil saya untuk bisa bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Untuk bisa tetap jadi berkat di tengah persoalan kita. Untuk tetap melayani Tuhan walaupun pergumulan gak pernah berakhir. Untuk tetap setia datang kepada Tuhan walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Untuk tetap bisa berjuang dalam anugerah Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena itu kita akan melihat Markus 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 ini. 25. Markus 4 ayat 21 sampai 25, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya, bisa menyimaknya. Bapak Ibu siap untuk dengarkan firman Tuhan? Amin. Saya mulai dari ayatnya yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, samkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di perikop sebelumnya Tuhan sedang menggambarkan kerajaan Allah itu
seperti dunia pertanian. Karena itu ada benih yang ditabur yang kita sudah belajar di minggu yang lalu. Nah, di bagian yang kedua dari pasal yang keempat ini, perikop yang kedua, Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti lingkungan rumah tangga yang tentunya berada di kalangan orang Israel pada abad pertama pada masa itu. Nah, Yesus menggambarkan bahwa rumah pada masa itu hanya diterangi oleh pelita. Walaupun pelitanya itu kecil, walaupun kualitas cahaya tidak sebanding dengan di era modern di mana kita tinggal pada saat ini. Tetapi adanya cahaya karena pelita yang hadir di situ, itu menandakan bahwa rumah itu berpenghuni. Jadi kalau saudara digambarkan sebagai terang, maka itu menandakan saudara adalah orang Kristen yang hidup secara rohani. Karena terang itu menggambarkan kehidupan. Sebaliknya, gelap dan malam itu selalu menggambarkan sesuatu yang gak mengenakan. Berbicara tentang kesedihan, sesuatu yang menakutkan, yang seringkali ada dalam hidup kita. Bahkan orang takut berada dalam kegelapan karena dia nggak bisa memprediksi apa yang ada di situ. Karena itu kegelapan seringkali dikaitkan dengan bahaya. Kegelapan seringkali dikaitkan dengan kuasa kegelapan. Nah, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Bercahaya di tengah kegelapan. Amin. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Menjadi pelita, menjadi terang di tengah dunia yang gak sehat. Di tengah keluarga-keluarga yang gak sehat. Di tengah dunia kerja yang tidak sehat. Di tengah lingkungan yang tidak support secara rohani. Tapi saya dan saudara diminta oleh Tuhan untuk bisa bercahaya di tengah situasi begitu. Amin. Kalau saudara mengampuni orang yang buat salah kepada saudara, karena orang itu kemudian setelah dia buat salah, dia kasih hadiah, maka itu lebih mudah. Karena ada orang kalau dia sakitin, kemudian dia kasih hadiah. Jadi orang berkata, sakitin terus supaya dapat hadiah terus. Itu salah juga. Kalau saudara kemudian mengasihi orang yang mengasihi saudara, maka itu mudah. Tapi kalau saudara mampu mengampuni, mampu mengasihi mereka yang melukai saudara, mereka yang menganggap saudara, tidak melihat saudara sebagai seseorang yang patut mendapatkan respek, yang patut dihargai, yang patut dihormati, tapi saudara tetap care dengan dia, saudara tetap peduli dengan dia, saudara tetap memperhatikan dia, bahkan saudara tetap berdoa untuknya, mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang berkat bagi orang tersebut, walaupun dia kadang-kala ya bengkok, kadang-kala nyakitin saudara, di belakang omongin saudara, ceritain saudara hal-hal yang gak benar, yang dia gosipin tentang saudara, tapi saudara tetap mengasihi dia, saudara tetap mendoakan dia, berarti saudara sedang bercahaya di tengah kegelapan. Amin. Berarti saudara sedang jadi berkat di tengah situasi yang tidak mudah. Perumpamaan yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bicara tentang firman Tuhan yang diibaratkan sebagai pelita, sebagai terang. Sebagai terang, maka firman Tuhan itu harus kelihatan. Sebagai terang, maka firman Tuhan itu harus berdampak dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan nyata kita. Sebagai terang, maka firman Tuhan itu harus mengubah kita sebagai pemberita firman Tuhan, mengubah kita sebagai pelayan yang ada di panggung, mengubah kita sebagai aktivis gereja, tapi mengubah juga jemaat yang hadir di dalam kebaktian-kebaktian yang ada. Firman Tuhan itu adalah terang bagi saya dan saudara. Membiarkan firman Tuhan hanya berada di handphone kita, lalu kita buka nanti hanya seminggu sekali, kita tidak membacanya,
Atau kalau toh kita membuka dan membacanya, kita mempelajarinya, tapi itu tidak berdampak di dalam kehidupan kita sekalian, maka ini yang Yesus katakan, kita seperti orang yang membawa pelita tapi meletakkan itu di bawah gantang. Yang artinya tidak berdampak di dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang Alkitab katakan tentang kita perlu bercahaya di tengah kegelapan kalau begitu. Saudara-saudara, pertama, sadarilah bahwa setiap kita punya tanggung jawab. Amin. Saudara menjadi orang Kristen, saudara punya tanggung jawab. Saudara menjadi seorang pelayan, saudara punya tanggung jawab. Amin. Saudara dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tapi saya dan saudara harus bertanggung jawab tentang apa yang sedang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu Yesus berkata begini, saudara-saudara. Orang yang membawa pelita, maka orang itu tidak boleh menempatkan pelita itu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Tapi kemudian harus meletakkannya di atas kaki dia. Supaya pelitanya, terang tersebut bisa jadi berkat bagi banyak orang. Apa tanggung jawab saya dan saudara kalau begitu? Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu bukan sekedar kita menghadiri kebaktian secara rutin. Tapi perikop ini mengajarkan saya dan saudara, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah supaya kita bisa jadi terang dan kita bisa membawa terang, menyebarkan terang kepada orang lain dimanapun kita berada, di marketplace saudara, di rumah saudara, di kompleks saudara, dunia kerja, di mana lingkungan Tuhan tempatkan saudara, dalam pelayanan, dalam pendidikan, di dalam bidang apa saja. Kita harus ingat bahwa kita sedang membawa pelita. Amin. Untuk apa? Untuk menerangi keadaan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, dunia yang kita tinggal tidak semakin terang. Tapi justru kita melihat kegelapan ada di sekitar kita. Nah, karena itu Yesus berkata begini, saudara-saudara. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, kata Alkitab. Melainkan kata Alkitab apa? Menaruhnya di atas kaki dia. Bayangkan kalau seseorang yang diberi pelita, saya coba membawa saudara masuk kepada dunia abad pertama, ketika Yesus menyampaikan berita ini. Saudara bisa membayangkan seseorang yang diberi pelita atau yang diberi lampu untuk menerangi rumahnya, tapi kemudian ia menyembunyikan lampu itu di dalam lemari, atau kemudian dia menaruh lampu itu di bawah tempat tidurnya. Maka saudara bisa membayangkan rumah itu tidak ada terang. Rumah itu gelap. Dan kalau rumah itu gelap, bukan saja tidak berguna bagi penghuninya, bukan saja berbahaya bagi penghuninya, tapi tidak berguna bagi orang lain dan berbahaya bagi orang lain. Jangan sampai saudara seorang Kristen yang sudah dengar firman Tuhan sekian lama, tetapi kemudian saudara hanya meletakkan pelita itu, terang itu di bawah gantang, di bawah tempat tidur. Artinya saudara tidak memfungsikannya. Tapi kalau kita punya pelita, kemudian ini gelap, maka kita akan berupaya meletakkan itu di tempat yang strategis. Supaya apa? Semua bisa melihatnya. Supaya apa? Supaya ruangan yang gelap itu akan bisa diterangi. Saudara-saudara, pelita di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru
itu melambangkan tentang kesaksian orang percaya. Dalam konteks kita, kesaksian kita sebagai orang Kristen. Jangan letakkan pelitamu di bawah gantang. Jangan taruh itu di bawah tempat tidur. Jangan sampai saudara kehilangan kesaksian hidupmu. Saudara harus menjadi seperti bintang yang bercahaya di langit. Yang orang bisa lihat, benar nih, jemaat gereja keluarga Kristus yang ada di Pluit. Jadi mereka tanya, kok bisa berubah ya? Di mana gerejanya? Wah, kita ajak mereka ke sini. Amin. Tapi kalau saudara pelayanan, rajin ke gereja, tapi bohong jarang terus gitu ya. Ngecewain orang terus. Kita ngajak orang ke gereja, datang ke tempat ini. Orang bilang, oh enggak, dia aja enggak berubah. Saudara ngerti maksudnya? Dia aja enggak bisa jadi berkat. Alkitab beritahu kepada saya dan saudara bahwa kita itu adalah terang dunia. Untuk menerangi. Karena Yesus lebih dulu menjadi terang dunia. Alkitab berkata bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pelita adalah sesuatu yang memancarkan terang. Terang itu adalah kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Saudara harus menyadari kenapa kita masih bisa ada sampai hari ini. Bukan sekedar kita asal hidup loh saudara. Bukan sekedar kita bekerja. Bukan sekedar kita dapat uang dan bertahan di bulan itu. Atau kita nabung untuk sebuah cita-cita, harapan kita ke depan. Pernahkah saudara berpikir kenapa saudara waktu sudah bertobat, lahir baru, diselamatkan, kalau boleh langsung dibawa ke sorga, tapi nggak dibawa Tuhan ke sorga? Karena saudara berpikir Tuhan banyak masalah di dunia ini, Tuhan banyak pergumulan di dunia ini, aduh banyak tantangan, aduh dia lagi nyakitin, kalau boleh pulangkan aku ke rumah Bapa di sorga. Tapi nggak pulang-pulang. Kenapa saudara harus masih berada di dunia ini? Supaya saudara sadar saudara adalah terang. Saudara pelita, saudara harus membawa terang itu, membawa pelita itu, yaitu kesaksian hidup saudara. Seperti surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca banyak orang, dan saudara bisa jadi berkat kepada siapa saja. Amin. Dunia di luar sana gelap. Seperti Yunus berkata, kota itu tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kirinya. Artinya betapa orang ada di luar sana, hidupnya itu kacau, hidupnya itu berantakan. Saya dan saudara yang harus bisa menerangi mereka. Amin. Saya dan saudara diberikan firman. Dan firman itu yang akan menerangi keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan taruh terang itu, pelita itu di bawah gantang. Saudara-saudara, gantang itu adalah sejenis alat ukur untuk benda kering yang dipergunakan pada zaman itu. Satu gantang itu kira-kira berisi sekitar 35 liter lebih. Jadi cukup besar. Karena itu kalau pelita itu ditaruh di bawah gantang, maka pelita itu terangnya tidak akan kelihatan sama sekali. Tidak akan berdampak sama sekali. Kalau saudara orang Kristen, maka buat komitmen supaya saudara bisa menerangi keadaan di sekitar saudara. Kalau saudara orang Kristen, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menaruh pelita kita di atas kaki Dian. Supaya apa? Orang banyak bisa melihat kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Kita bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita bisa memperkenalkan Yesus kepada dunia di mana kita berada. Lewat apa? Lewat hidup saya dan saudara yang telah diubah, yang jadi terang di mana kita berada. Pelita yang tempatnya itu di atas kaki Dian, itu biasanya
berada dalam posisi yang tinggi, sehingga bisa ketika ditaruh pelita itu di kaki Dian, bisa menerangi seluruh ruangan yang ada. Karena itu pelita itu dipakai untuk menunjukkan apa saja yang ada di sekitar kita yang dapat diterangi oleh terang itu. Di mana saya dan saudara itu dapat memberikan kesaksian hidup Kristen yang sejati kita. Kalau tidak ada terang, saudara-saudara, kalau ruangan ini gelap, kita nggak tahu. Saudara belum pernah ke satu ruangan, saudara nggak tahu apa posisi benda-benda di posisi mana di dalam ruangan tersebut. Kalau itu rumah saudara, saudara mungkin akan tahu, oh ini di sini kulkas, oh ini di sini kompor, oh ini di sini pisau, oh ini di sini tempat ini. Walaupun kadangkala bisa nabrak sana, nabrak sini juga. Kalau saya dan saudara bisa menjadi pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, maka percayalah kita bisa jadi berkat, jadi terang bagi banyak orang. Mari bawa jiwa untuk Tuhan karena kita adalah pelita yang ditaruh di kaki Dian. Amin. Bawa dia kepada Tuhan jiwa-jiwa itu. Bawa dia ke rumah Tuhan. Bawa ke gereja di mana kita beribadah. Di gereja keluarga Kristus di tempat ini. Karena kita menjadi terang. Kita menjadi pelita di mana kita berada. Ingatlah, sadarilah bahwa kita punya tanggung jawab. Bercahaya di tengah kegelapan adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya. Jadi ada kalanya orang suka bilang begini, saya kan bukan pendeta, jadi saya bengko-bengko juga nggak apa-apa, nggak berubah juga nggak apa-apa, saya masuk keluar diskotik nggak apa-apa, pendeta yang nggak boleh. Jadi pendeta masuk surga, saudara masuk mana, begitu ya? Kadang-kala orang suka mendikotomikan kan, membedakan ya. Oh ada yang rohaniwan dan ada yang awam. Kita semua adalah rohaniawan yang tersamarkan di lingkungan kerja di mana kita berada. Amin. Sehingga ada orang Kristen kalau dia ketemu pendeta, ya kan, semua yang ada di depan disuruh simpan. Apa maksudnya? Anggur dari Itali, dari Prancis, semua jenis rokok kretek, semuanya simpan. Kenapa? Mamam simpan dulu. Kenapa? Pendeta datang, pendeta datang. Pendeta nggak lihat, tapi kan Tuhan lihat. Kadang-kala kan kita suka membuat kita ini berbeda dengan yang lain, karena kita masih jemaat yang biasa. Saudara-saudara, mari kita sadari kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Membawa pelita itu. Membawa terang itu. Yaitu hidup kita semua. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang kedua, saudara-saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang cahaya di tengah kegelapan? Yang kedua yang harus kita ingat. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk menjadi terang. Markus 4 ayat 22 beritahu kepada kita begini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara-saudara, Alkitab beritahu kepada kita begini. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi Tuhan sedang bicara tentang firman Tuhan yang ditabur sebelumnya. Dalam sebuah gambaran tentang pertanian. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di bebatuan, namun ada juga yang jatuh di tanah yang subur, sehingga bertumbuh. Lalu Tuhan melanjutkan dengan memberi gambaran tentang orang yang telah dengar firman itu,
dan telah bertumbuh itu, maka dia harus membawa pelita, membawa terang itu lewat kesaksian hidupnya dimanapun dia berada. Lalu ada orang Kristen yang berpikir begini, saya kan belum bisa, pastor. Saya kan belum mampu, pastor. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa Dia akan memperlengkapi kita untuk menjadi terang bagi banyak orang. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Tuhan tidak pernah menahan anugerahnya dan berkatnya bagi kita orang percaya. Jadi ketika Alkitab berkata begini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara-saudara, Tuhan mau mengingatkan kepada kita sekalian, Dia mampu untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya bagi kita sekalian. Dia akan mampu untuk memperlengkapi saya dan saudara dengan firman Tuhan yang hidup. Karena itu firman Tuhan itu harus menjadi sumber kehidupan bagi kita. Firman Tuhan itu harus menjadi penuntun kehidupan saya dan saudara. Saudara, kalau kita giat membaca Alkitab, kita giat belajar firman, maka itu yang Alkitab beritahu kepada kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan oleh Tuhan. Artinya Dia akan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat yang besar bagi saya dan saudara. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Karena itu saya percaya begini, orang yang berjalan dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia hidup dalam firman, dia menangkap pesan Tuhan, firman Tuhan itu, dan dia berkomitmen untuk bertumbuh melalui firman yang dia dengarkan. Semakin dia setia membaca firman, semakin dia setia mendengar firman, semakin dia berkomitmen untuk melakukan firman, semakin rahasia firman dibukakan. Saudara, dengarkan baik-baik, firman Tuhan itu unik, gak akan berdampak kalau saudara nggak lakukan. Kalau saudara hanya mendengar firman, lalu nggak melakukannya, itu nggak akan berdampak dalam hidup saudara. Karena itu Tuhan pernah memberikan perumpamaan tentang ada orang yang membangun rumah. Ada yang membangun rumah di atas pasir, dan ada yang membangun rumah di atas batu. Dua-duanya dengar firman. Lalu datanglah badai. Yang satu rumahnya roboh, yang satu tetap berdiri kokoh. Apa bedanya? Bedanya di melakukan firman. Sama-sama dengerin firman loh saudara. Kita mudahkan mengakses firman Tuhan. Gereja kita punya YouTube, kita nggak sempat ikuti dalam khotbah live. Kita bisa lihat di YouTube kita. Tapi itu akan berdampak kalau saya dan saudara bisa melakukan firman itu. Karena itu ada orang kalau ditanya, gimana kabarmu? Ya begitulah pastor. Hidup memang begini. Saya sih seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka saya juga tidak berubah. Karena Yesus tidak pernah berubah, pastor. Dia kutip ayat. Kelihatan rohani. Tapi sesat. Jadi hidupnya begitu saja. Tapi ke gereja jalan terus. Dengerin firman jalan terus. Tapi dendam juga jalan. Dia bilang, aku sudah ampuni pastor, tapi sampai mati aku nggak mau ketemu dia. Saudara pernah mendengar hal itu? Saudara, firman itu hanya bisa berdampak kalau saya dan saudara melakukannya. Semakin kita melakukan firman, semakin rahasianya dibukakan. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara begini, Tuhan bisa bicara kepada kita, memberikan kita rema, memberikan kita pengetahuan firman, dan firman itu menjadi hidup, tidak sekedar logos yang tercatat
sebagai firman yang tertulis dalam Alkitab yang kita pegang. Tapi firman itu bisa menjadi hidup saudara-saudara. Waktu kita menjalani kehidupan kita, kita mengalami titik-titik tertentu yang di itu ada kegelapan, adalah titik nadir yang paling rendah mungkin dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Tapi karena kita dengar firman, kita melakukan firman, saudara tahu tiba-tiba Tuhan tuntun, tiba-tiba Tuhan ngomong, tiba-tiba Tuhan beri arahan kepada kita, maka kita bisa menjadi berbeda dengan yang lain. Alkitab beritahu kepada kita semua orang di bawah kolong langit ini ngalami masalah yang sama, ngalami pergumulan yang sama, tapi orang Kristen berbeda. Kenapa? Setiap masalah, setiap ujian yang datang dalam hidup mereka, kata Alkitab akan membuat mereka melihat dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena proses ujian itu akan memurnikan imannya seperti emas yang murni. Amin. Lakukan firman. Karena itu yang membuat berdampak hidup kita. Firman itu harus menjadi sumber yang menuntun hidup kita, tapi juga menjadi sumber kehidupan saya dan saudara. Apa yang saudara jadikan pegangan dalam hidup saudara? Pengalamanmu, keterampilanmu, koneksimu, cara hidupmu. Seringkali itu tidak bisa menjadikan tempat untuk kita dapat berdiri kokoh. Tapi satu-satunya yang tidak pernah berubah, Tuhan itu dan firman-Nya. Kata Alkitab, langit bumi bisa lenyap, rumput bisa menjadi kering, bunga bisa menjadi layu. Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selamanya. Firman Tuhan itulah yang memberikan saya dan saudara kekuatan. Firman Tuhan itulah yang memberikan saya dan saudara harapan. Jadi ketika Alkitab berkata kepada kita sekalian bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan disingkapkan. Dia sedang bicara sebuah berkat rohani. Hikmat Tuhan akan mengalir. Semakin kita taat kepada firman, semakin akan kita dibukakan rahasia kerajaan Allah. Semakin saudara akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Semakin saudara akan mengerti cara kerja Tuhan dengan spesial, dengan ajaib. Karena kita taat kepada firman Tuhan. Yang terakhir, apa yang Alkitab katakan tentang cahaya di tengah kegelapan. Yang ketiga, saudara-saudara, respon kita akan menentukan pertumbuhan rohani saya dan saudara. Nah, Alkitab beritahu kepada kita begini dalam ayat 23 dan 24. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kami pakai, yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita punya telinga, maka hendaklah kita mendengar. Kalau kita punya mata, berarti kita melihat. Karena itu Tuhan katakan, perhatikan baik-baik, camkan apa yang kamu dengar. Saudara-saudara, respon kita terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, respon kita terhadap firman Tuhan, respon kita terhadap setiap berita kebenaran yang disampaikan kepada kita, itu akan menentukan pertumbuhan rohani saya dan saudara. Kalau kita merespon dengan benar, saudara-saudara, maka itu akan menentukan pertumbuhan rohani kita semua. Karena itu ayat 24, Yesus katakan begini, camkanlah apa yang kamu dengar. Saya melihat sebuah ayat paralel di dalam Lukas 8 ayat 18, itu berkata begini, saudara. Karena itu kata Alkitab, perhatikanlah
cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi di bagian lain Alkitab menuliskan dengan sedikit lebih terang kepada kita untuk melengkapi Markus pasal 4 ayat 23 dan 24 tadi. Lukas menulis begini, karena itu perhatikanlah cara kamu apa saudara? Mendengar. Saudara-saudara, cara kita merespon menentukan pertumbuhan rohani kita. Cara kita merespon keadaan menentukan berkat-berkat rohani yang akan kita terima dari Tuhan. Di dunia sana kita nggak bisa mengontrol. Kita keluar dari jalan raya, kadang-kala ada orang yang iseng dengan kita. Kalau kita bawa kendaraan roda 2, tiba-tiba kemudian dia pepet, dia turun dari kendaraannya, kita turun. Dia kata-katain kita bilang kita orang Kristen diam. Dia tetap kata-katain kita bilang orang Kristen diam. Lalu kita dalam hati bilang, awas 3 kali, gua balas 3 kali. 3 kali dia tetap marahin kita, naiklah darah kita. Iya kan? Dia keluarkan obeng, kita keluarkan obeng. Terjadi obeng-obengan. Respon yang salah itu membawa dampak yang buruk. Bukankah saudara sudah menemukan, lihat di sekitar kita, kadang-kala orang merespon dengan cara yang salah, dan itu akhirnya bukan membawa berkat, tapi membawa bencana. Tadi saya perkirakan saya tiba di gereja menurut Maps itu jam 9.45. Tiba-tiba tidak tahu bagaimana saya kebablas tol ke bandara. Saya dihubungi oleh Bung Leon. Saya telepon Pastor Jasa, ya di jalan. Waduh, saya terlambat nih kayaknya. Karena perkiraannya 9.45 udah di sini. Saya lihat WA sambil bawa mobil. Wah, ini ada WA dari Bung Leon. Saya telepon begitu ya. Dalam hati saya, kok bisa bablas ya? Saya kan sudah sering ke sini ya. Saya mau marah ke siapa? Saya mau marah ini. Maps kayak ini yang gak kasih signal atau siapa? Akhirnya saya bilang, ya sudah Tuhan. Bersyukur saja. Kadang-kala keadaan-keadaan yang tidak seperti harapan bisa mencuri sukacita kita loh saudara. Bisa mencuri damai sejahtera saudara. Saudara mau ke gereja, tiba-tiba istri salah omong. Batal saudara ke gereja. Hanya karena istri salah omong. Iya kan? Saudara mau ke pelayanan, tiba-tiba anak saudara bantah saudara. Hilang damai sejahtera. Saudara telepon. Ganti saya dulu singer, ini anaknya gini-gini gitu ya. Saudara-saudara, perhatikan cara kamu mendengar, perhatikan bagaimana kita merespon. Jangan mendengar dengan cara yang seroboh, jangan mendengar dengan cara yang sembrono. Karena kebenaran firman Tuhan itu harus kita beri telinga yang benar untuk mendengar hal-hal yang benar yang disampaikan oleh Alkitab. Amin. Karena kalau saudara mengerti kebenaran, kata Alkitab, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Karena itu Alkitab beritahu kepada kita. Karena siapapun yang memiliki, kalau kita perhatikan, kata Alkitab, ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara-saudara, pengetahuan kita terhadap firman itu akan terus bertumbuh dan berfungsi kalau saudara dan saya memiliki kesetiaan untuk menyelidiki firman dan melakukan firman itu dalam hidup kita sekalian. Saudara bisa lihat para pastor, para pendeta udah busa-busa ngomongnya. Lalu dalam hati, kok gak berubah dia ya Tuhan? Kok gak berubah jemaat itu ya? Saya ngajar homiletik di kampus. Saya beri tugas kepada mahasiswa. Coba survei. Berapa banyak orang Kristen dengar firman?
Lalu berapa banyak yang berubah dan berapa banyak yang tidak berubah. Lalu apa penyebab tidak jadi perubahan? Ternyata nggak mudah itu berubah, saudara. Berubah itu tidak mudah maksudnya. Walaupun kita udah dengar firman berkali-kali. Karena itu saya dan saudara harus mengerti bahwa kalau kita memiliki kesetiaan dalam hidup kita untuk melakukan firman, maka kata Alkitab kita akan ditambahkan pengetahuan firman, akan ditambahkan berkat-berkat rohani. Tapi sebaliknya kalau kita tidak memiliki kesetiaan, tidak memiliki pengetahuan yang benar, yang kuat, yang kokoh tentang firman Tuhan, maka apa yang ada pada kita itu bisa diambil dari kita. Garam tidak akan berdampak lagi kalau tidak pernah difungsikan lagi. Saya dan saudara harus bisa menggarami dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal pada saat ini. Karena itu bagaimana kita menjadi cahaya yang walaupun kecil di tengah kegelapan akan bergantung kepada bersediakah kita mendengar firman, melakukan firman, dan menjadi pelita di tengah kegelapan. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada persoalan. Jangan berhenti melayani karena engkau punya masalah. Jangan berhenti ke gereja karena engkau punya pergumulan. Tuhan sudah selamatkan saudara. Sekarang jadi pelita, jadi terang dimanapun saudara berada. Mulai dari keluarga dan lingkungan di mana kita berada. Mari kita tundukkan kepala.